Seperti biasa, kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya guys. Kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja kita masuk ke teka-teki pertama. Teka-teki pertama. Reza merupakan seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Dia memiliki 2 anak yaitu Gary umur 8 tahun dan Rizal umur 19 tahun nih. Pada hari Rabu pagi, Gary hilang dan ada seseorang misterius menelpon Reza. Penculik itu berkata, "Siapkan uang 50 juta apabila anakmu ingin selamat. Aku tunggu uangnya sore ini di taman dan jangan pernah kamu melapor ke polisi." Pak Reza berkata, "Baik, saya akan siapkan uangnya dan jangan lukai anakku." Setelah sore hari, Rizal berbicara kepada ayahnya agar meminta ia yang mengantarkan uangnya. Akhirnya Rizal pun menuju ke taman. Setelah sampai di sana, ternyata ada yang memukul kepalanya dari belakang hingga pingsan. Akhirnya Pak Reza pun memanggil polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Polisi menanyakan apa yang terjadi kepada Rizal. Rizal berkata, "Setelah pencuri itu memukul kepalaku dari belakang, ia lari ke arah belakang dan membawa kopernya. Aku melihat ia memakai topi kupluk hijau muda, menggunakan sweater biru muda dan celana hijau tua, Pak." Setelah mendengar alasan dari Rizal, akhirnya polisi menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi tuh. Kenapa si Rizal malah ditangkap ya? Menurutmu kenapa polisi menangkap Rizal dan apa sih alasannya? Aku beri kamu waktu 10 detik buat menjawab ya. Kamu udah nemu belum alasan kenapa Rizal ditangkap? Jadi jawabannya polisi menduga kalau Rizal itu telah berbohong guys. Karena ia bilang kalau ia dipukul dari belakang sampai pingsan ya. Tapi kenapa dia bisa tahu ciri-ciri pelaku dengan jelas? Padahal kan dia memukulnya dari belakang dan langsung pingsan tuh. Yo, kalau kamu jawabannya apa nih? Coba kasih tahu aku di kolom komentar kalau kamu benar atau salah ya. Semangat buat kamu yang masih salah. Ini baru permulaan kok. Yuk kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Ranti adalah seorang karyawan bank di daerah Jakarta. Pada hari Jumat, dia harus lembur karena harus menyelesaikan deadline pekerjaannya. Saat sedang di jalan pulang, tiba-tiba ada orang yang mengambil tasnya guys. Kebetulan ada polisi yang mendengar pencurian itu dan mengejar pelakunya. Polisi pun gak bisa ngejar si pencuri, tapi polisi menemukan sebuah jam tangan yang diperkirakan jatuh dari si pencuri itu. Beberapa saat kemudian Ranti minta untuk memberikan ciri-ciri dari pelakunya. Ranti berkata, ciri-ciri orang itu tinggi dan berkacamata, Pak. Setelah mendengar ciri-ciri orang tadi, polisi langsung mencari pelaku di antara mereka bertiga nih. Menurutmu siapa orang yang telah mencuri tas dari Ranti? Aku kasih kamu waktu 10 detik buat kamu cari tahu siapa pelakunya ya. Udah ketemu siapa pelakunya? Jadi jawabannya orang yang ini guys. Karena di tangannya ada bekas jam tangan. Karena saat mengejar pelaku tadi, polisi menemukan jam tangan yang jatuh ya guys. Udah pasti jam itu miliknya tuh. Hayo, kamu jawabnya orang yang mana nih? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Lanjut ke teka-teki selanjutnya. Capcus! Teka-teki ketiga. Ibu Resti memiliki 3 orang anak yang sangat nakal yaitu Bisma, Zidan, dan Rizky. Pada minggu pagi, Bu Resti ingin pergi ke pesta ulang tahun temannya dan ingin memakai perhiasan cincin yang sangat mahal.
Saat membukanya, ternyata cincinnya udah hilang guys. Dia pun langsung menelpon polisi dan ngecek sidik jari pada kotak perhiasannya. Gak ada sidik jari di kotak cincin itu selain sidik jari Ibu Resti. Akhirnya polisi mendatangi kamar anak-anaknya untuk dimintai keterangan guys. Bisma berkata, aku seharian ini cuma main game di smartphoneku. Mana mungkin aku ngambil cincin itu? Zidan berkata, aku nggak mungkin mengambil cincin ibuku. Aku dari tadi malam nggak tidur karena ingin menyelesaikan novel, Pak. Rizky berkata, nggak mungkin aku ngambil cincin ibu. Aku lagi bertengkar dengannya karena nggak dikasih uang jajan. Setelah mendatangi anak-anak Bu Resti, akhirnya polisi pun tahu siapa yang mengambil cincinnya. Menurutmu dari ketiga anak Bu Resti, siapa nih yang mengambilnya? Aku beri kamu waktu 10 detik dari sekarang ya. Jawabannya adalah Zidan guys. Karena ada sarung tangan karet pada tempat sampahnya yang belum ia buang tuh. Jadi kemungkinan ia mencuri cincin itu dengan sarung tangan agar gak meninggalkan sidik jari ya. Kalian jawab apa nih? Kasih tahu aku di kolom komentar ya guys. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Rifki adalah seseorang yang suka banget camping dan menyusuri hutan guys. Pada hari Sabtu, ia dan temannya melakukan camping di sebuah hutan. Sesudah membangun tenda, temannya Denny ingin berkeliling sebentar untuk nyari kayu bakar guys. Setelah si Denny balik ke tempat mereka membangun tenda, tiba-tiba ia melihat Rifki udah tewas terbunuh. Dicurigai ada 3 orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap Rifki. Yang pertama ada Randy si pemburu. Ia berkata, aku sama sekali nggak tahu atas kematian temanmu. Aku dari tadi sedang memburu rusa dan sampai sekarang belum mendapatkannya. Yang kedua ada Jerry si fotografer. Ia berkata, aku lagi mengerjakan tugas kuliahku di sini. Aku baru aja memotret burung hantu yang sedang berburu. Aku juga sama sekali nggak tahu kenapa temanmu bisa terbunuh. Orang ketiga, Esa si petualang, ia bilang, aku lagi menyusuri hutan ini sama seperti kalian. Aku memang tadi mendengar suara teriakan dari arah sini, jadi aku bergegas ke sini untuk melihat apa yang terjadi. Dari alasan yang mereka katakan, menurutmu siapa yang telah membunuh Rifki? Aku beri kamu waktu 10 detik dari sekarang ya. Gimana guys? Udah tahu siapa yang telah membunuh Rifki? Jadi jawabannya adalah Jerry si fotografer ya guys. Kok bisa gitu? Karena mana mungkin ia memotret burung hantu yang sedang berburu atau mencari makan. Sedangkan burung hantu adalah hewan nokturnal yang suka beraktivitas di malam hari aja ya. Gimana? Susah nggak guys? Tenang, masih ada teka-teki selanjutnya kok. Yuk kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di sebuah kota akan ada acara pameran baju paling mewah. Di acara itu akan mengundang model terkenal di dunia. Saat acara ingin dimulai, model itu ditemukan tewas di toilet guys. Akhirnya polisi datang dan ngecek lokasi terjadinya pembunuhan itu. Lalu polisi mencurigai 3 pelaku, yaitu hairstylist, penata busana, dan manajer. Hairstylist berkata, aku nggak tahu kenapa dia tewas. Aku baru saja memake up model lain yang ingin naik ke atas catwalk. Hari ini aku benar-benar sedang sibuk banget. Penata busana bilang, aku kaget saat mendengar kalau ia tewas dibunuh. Padahal aku lagi menyiapkan pakaian untuk ia gunakan. Aku jadi merasa sedih saat ini. Manajer berkata, aku seharian ini sibuk dengan HP-ku. Aku juga sangat shock mendengar ia telah tewas. Pasti ada orang yang tidak suka dengannya. Setelah polisi menanyakan 3 orang tersangka tadi, akhirnya polisi pun tahu siapa yang telah melakukan itu. Menurutmu siapa nih orang yang telah membunuh si model?
Aku beri kamu waktu 10 detik untuk mencari pelakunya ya. Udah tahu siapa yang telah melakukan pembunuhan itu? Jadi yang membunuh adalah hairstylist tuh guys. Masa kalau dia adalah seorang hairstylist, kenapa dia memake up model ya? Terus juga di guntingnya terdapat bekas darah tuh. Mungkin karena panik, ia jadi salah untuk menjawab ya. Kamu jawab apa nih? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya guys. Buat kamu yang masih salah, tenang aja, masih ada teka-teki yang terakhir kok. Yuk kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki ke-6. Di teka-teki terakhir ini menampilkan dua orang pedagang tradisional yang dimana salah satunya adalah seorang pembunuh yang sangat sadis guys. Coba kalian perhatikan salah satu di antara mereka ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku beri kamu waktu 10 detik buat menjawab ya. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out, tahu.